Sekarang apa itu misi? Kita sudah tahu tadi dasar kitab suci, ya. Apa itu misi? Dulu zaman dulu sebelum Vatikan, para misionaris kita dari Belanda dulu, yang dulu mereka memahami misi harus pergi keluar, seperti pahamnya Markus. Mereka harus pergi keluar, pergi ke tanah misi, pergi ke bangsa lain, pergilah karena mereka definisi bangsa-bangsa, pergilah segala bangsa, pergi ke bangsa lain. Jangan tinggal di bangsamu sendiri, itu dulu. Maka istilah yang dipakai, saya hanya perkenalkan istilah ini, nanti paling tidak tahu, itu yang disebut dengan missio ad gentes, misi ke seluruh bangsa. Pergilah ke seluruh bangsa, itu dulu. Maka mereka yang pergi ke seluruh bangsa disebut dengan misionaris. Maka dulu yang dimaksudkan misionaris adalah para pastor dan religius, imam, suster PRR, sampai pergi ke Afrika itu. Maka tindakan dia pergi ke Afrika, suster itu disebut dengan misionaris. Sedangkan suster Sifra yang datang studi, yang datang ke sini aja dalam negeri, tidak disebut misionaris. Rasa suster Rosa hanya di dalam negeri saja, mereka disebut bukan misionaris. Tapi kalau mereka pergi ke negara lain, itu baru disebut dengan misionaris. Karena itu benar, karena konsep dulu itu sesuai dengan amanat kitab suci, pergilah ke segala bangsa. Maka definisi ke bangsa lain itu disebut dengan misionaris. Maka siapakah misionaris itu? Zaman dulu misionaris itu ya pastor, ya para suster, abam ada juga abam yang pergi ke luar negeri, pergi ke bangsa lain. Maka para misionaris dulu, mereka memahami tempat di mana mereka yang dari Eropa, melihat kita sebagai bangsa kafir, perlu dipertobatkan. Ya, bangsa kafir yang perlu dipertobatkan. Dan istilah kafir itu disalahgunakan oleh tetangga-tetangga kita, ya. Jangan ikut mereka. Oke, sekarang itu misi, pengertian misi dulu. Yang para pater-pater kita dulu dari Belanda, dari luar negeri itu misinya yang mereka paham. Sesuai dengan kitab suci tadi itu, pergilah ke segala bangsa. Ada di Matius, ada di Lukas, ada di Matius, ada di Markus. Sekarang, setelah Vatikan kedua, definisi misi itu yang pergi ke luar negeri itu berubah. Tidak harus ke luar negeri. Semua juga bangsa-bangsa di luar negeri sekarang, seorang sudah tahu Kristus, sudah kenal gereja, sudah ada di seluruh dunia sekarang. Tidak harus pergi ke luar negeri, harus jadi misionaris, maka kita dikategorikan misionaris. Maka Paus ke-6 merubah definisi misi tadi itu. Zaman-zaman itu, definisi misi harus dirubahlah, tidak harus ke luar negeri. Maka di dalam ensiklik, ini saya hanya sebut aja, nggak usah kita dalami, nanti hanya ini ensikliknya, evangelisasi di dunia modern, bahasa Latin istilah yang dipakai adalah evangelisasi, bukan lagi istilah misi. Nanti Paus Yohanes Paulus II dia pakai lagi istilah misi. Kalau Paus Paulus VI, Kenapa dia pakai istilah evangelisasi? Mau menekankan Injilnya. Bukan lagi bahwa yang kalian wartakan itu Injil. Bukan ajaran teologi tertentu, ajaran tertentu. Yang kalian wartakan adalah Injil, kabar gembira. Maka Paulus ke-6 dia menggunakan istilah evangelisasi. Karena ada istilah misi itu selalu dikonotasikan negatif zaman itu. Orang dipaksa masuk Kristen, orang begini, orang lupa mengajarkan Kristus, tapi orang lebih mengajarkan kitab suci, orang lebih banyak mengajarkan liturgi, teologi ini, lupa kitab suci. Maka Paulus ke-6 bilang, mendingan pakai lagi istilah kitab suci, evangelisasi, kabar gembira. Maka dia perkenalkan itu evangelisasi.
Ini nanti sejarah, tidak perlu lebih jauh lagi. Maka maksud dari Paulus ini, Paus ke-6, mau mengubah definisi misi tadi itu menjadi konteksnya adalah evangelisasi, tidak harus keluar negeri. Ya, maka evangelisasi menurut Paulus ke-6 ini di ensikliknya itu tentang bahwa evangelisasi gereja itu adanya gereja itu karena misi. Coba kalau kita di Flores sana atau di Indonesia itu karena kegiatan misi dari orang-orang Belanda, maka ada gereja. Atau yang kedua dia bilang misi itu ada untuk gereja. Istilahnya itu putar balik tapi maknanya beda. Gereja itu ada karena ada misi evangelisasi. Dan gereja itu ada untuk evangelisasi. Ada dua istilahnya. Maka gereja itu ada karena ada evangelisasi. Gereja itu ada untuk evangelisasi. Itu dua istilah yang berbeda. Itu definisi dari Paulus II. Maka dia tidak menekankan tempat lagi. Dia tidak menekankan pergi. Tapi dia lebih menekankan kembali ke dasar. Maka semua gereja, siapakah gereja itu? Ya pastor, ya suster, ya bapak uskup, ya bapak paus, semua itu gereja. Itu pada dasarnya menurut Paus ini, mereka itu misionaris. Semua umat-umat Allah, siapa itu umat Allah? Ya paus, bapak uskup, bapak kardinal, pastor, bapak pastor, suster, semua mereka itu adalah misionaris. Kita semua, gereja itu dilihat sebagai misionaris. Itu menurut, ini tadi kita sudah bisa lihat tadi waktu kita menjelaskan istilah Injil, kabar gembira, bahasa Inggrisnya gospel. Kalau orang Italia, Spanish, Prancis, Spanyol, Portugal, mereka jarang pakai istilah gospel, mereka pakai evangelo atau evangelio. Atau di Timor Leste pakai istilah apa ya? Evangelium, ya benar kan? Mereka pakai istilah itu, mereka tidak pakai istilah itu. Maka kalau evangelium, kalau di Inggrisnya itu gospel, kalau di Indonesianya Injil. Maka evangelisasi diterjemahkan sebagai gospelisasi atau injilisasi. Ya. Maka evangelium selalu konotasinya Injil di benak kita semua. Maka Yohanes Paulus kedua dia merubah kembali definisi misi itu yang dulu pergi ke tempat lain. Paus dan Paus ke-6. Paus Yohanes Paulus kedua, dia merubah kembali definisi tentang misi. Maka misi, gereja, dia bilang gereja itu sinonim dengan misi atau evangelisasi. Maka ada 3 dia bilang, istilah ini pasti selalu dipakai kemana-mana kita pergi. Evangelisasi itu yang pertama itu first, yang utama dalam misi adalah misi ke seluruh dunia. Itu kata dia. Bolehlah kalian pergi ke tempat lain karena itu penting. Memwartakan Kristus ke segala bangsa, ke tempat lain. Itu yang utama. Yang kedua dia bilang misi itu adalah yang sedang kita lakukan di sekarang ini. Ongoing evangel yang seperti kita di Flores itu ada banyak rumah sakit, panti jompo, itu juga misi. Lalu Paulus kedua melihat situasi di Eropa sekarang, banyak mereka ngaku Kristen tapi mereka tidak ke gereja. Mereka mengaku Kristus tapi mereka tidak ke gereja. Mereka tidak taat lagi atau mereka tidak ke gereja lagi, tapi mereka pengikut Kristus.
orang-orang seperti itulah perlu re-evangelisasi lagi. Mereka orang Kristen atau sudah dibaptis, tapi mereka sudah mulai cuek. Mereka tidak datang ke gereja lagi. Di Eropa itu gereja di mana-mana. Cuek gitu. Masa bodoh, mau misa juga enggak. Karena mungkin ateis, ada yang ateis. Tapi mereka dulu dibaptis. Maka istilah di Eropa bilang Yesus Kristus ya, gereja tidak. Maka orang-orang seperti itu, seperti di Eropa dan Amerika sebagian, ataupun kita sekarang ada gejala itu, sekularisasi, orang-orang seperti itu perlu di re-evangelisasi, dievangelisasi ulang. Maka Paus Yohanes Paulus II itu mendefinisikan 3, maka ada itu yang demo primary, yang utama dalam misi itu Adventes, yang sekarang kita sedang lakukan. Konteksnya yang pertama itu adalah segala bangsa yang tidak mengenal Kristus. Konteksnya yang kedua ongoing, mereka yang sudah kita yang sudah dibaptis, masih ke gereja setia, itu masih seperti kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita, ini konteks kita, karena ini ciri-ciri orang Kristen kan, ada 3 ciri. Misi yang ketiga, konteks yang ketiga itu adalah mereka yang sudah Kristen, sudah dibaptis, tapi tidak ke gereja. Mereka yang bilang Yesus Kristus ya, yes, tapi gereja Katolik tidaklah, no. Tapi mereka Kristen, mereka Katolik. Nah, mereka itulah yang perlu di re-evangelisasi konteksnya. Maka itu definisinya ya, definisi. Maka kata definisi misi dulu, kalau dulu pergi ke luar negeri, kalau Paus Yohanes Paulus II enggak. Semua kita ini adalah misionaris dengan 3 definisi. Maka Paus Yohanes Paulus II dia bilang misi atau evangelisasi tidak dibatasi dengan tempat, bukan lagi soal tempat pergi ke luar negeri, tapi lebih kepada suatu usaha untuk mengembalikan orang kepada Kristus. Atau dengan kegiatan-kegiatan rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Maka menurut Paus Yohanes Paulus II, ataupun sampai sekarang kita pahami setelah Vatikan kedua, misi itu adalah seluruh atau semua kegiatan gereja, seluruh yang berkaitan dengan gereja, entah itu liturgi, entah itu katekese, entah itu bangun rumah sakit yang dengan gereja suster gitu, entah itu panti jompo, entah itu membaptis orang, semua yang sekolah-sekolah, bantuan ada gempa, bantuan bencana, itu semua itu yang Bapak Pastor yang misa hari Minggu atau 7 sakramen itu, semua itu adalah misi. Maka misi tidak cukup membaptis orang supaya jadi Kristen. Itu dulu. Sekarang hampir semua orang sudah jadi Kristen, tapi sekarang misi itu semua kegiatan gereja. Kalau Bapak Ibu kegiatan di lingkungan itu bagian dari misi juga. Itu definisi Yohanes Paulus kedua. Semuanya misi, segala hal yang berkaitan dengan gereja itu, gerakan gereja itu misi. Entah itu kegiatan internal gereja, yaitu misi liturgi, hukum gereja, hukum kanonik, itu kan hukum kanonik di dalam gereja. Entah itu gereja kegiatan keluar dari gereja, seperti dia pergi bantuan sosial, atau bangun sekolah, atau lingkungan hidup, kegiatan keluar dari dia, eksternal, semua itu misi. Maka gereja ada untuk misi. Misi ada untuk gereja. Istilah itu lagi yang dipakai. Maka secara alamiah gereja itu adalah misionaris. Secara alamiah, atau bahasa Inggrisnya itu by nature, secara alamiah kita itu misionaris. Lalu kalau misi, ya, itu semua kegiatan gereja pada dasarnya, esensi dasar gereja itu adalah misi. Lalu pertanyaan lanjutnya, kalau begitu siapa dong misionarisnya?
Pertama, misionaris adalah semua anggota gereja. Bapak Ibu semua yang sudah dibaptis, entah itu saya yang ada di sini, Sister Sirva, siapapun, entah mereka yang dibaptis, Bapak Ibu, Pak Paul, Bu Maria, siapapun kita yang sudah dibaptis di dalam nama Yesus, sama halnya kita itu adalah misionaris. Maka misionaris tidak lagi dimaknai oleh hanya untuk pastor, hanya orang Eropa yang datang ke sini, atau orang asing yang datang, pastor asing. Mereka itu lagi, itu pengertian dulu. Pengertian sekarang, semua yang sudah dibaptis secara alamiah mereka itu misionaris. Semua umat beriman, semua umat Allah. Itu lihat bagaimana Paus Yohanes Paulus II dan juga Vatikan II mendefinisikan misi yang dulu, lalu diputar balik bahwa misi itu harus semua orang, tidak dibebankan kepada pastor atau kepada religius. Semua umat beriman, semua yang dibaptis, mereka mengubah itu. Itu adalah perubahan besar Vatikan II, mengubah konsep misi. Konsep misi. Maka setiap orang beriman, setiap orang Kristen adalah misionari. Kenapa mereka disebut misionaris? Karena mereka sudah dibaptis. Kalau dulu, asal-usul misi itu gereja, zaman dulu. Maka orang bilang missio ecclesia. Tapi setelah Vatikan tidak lagi. Misi itu asal-usulnya dari Allah. Lebih teologis, maka apa itu? Bagaimana penjelasannya? Allah mengirim putranya kepada dunia, lalu tindakan Allah mengirimkan putranya kepada dunia, ini adalah misi. Apa tujuannya? Untuk menyelamatkan manusia.